lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Oke, sebagai bentuk dukungan Anda buat channel saya, Frans Samosir, silakan di-subscribe dulu. Terima kasih sudah subscribe. Video kita kali ini lanjutan dari TPS Kuantitatif UTBK 2020 yang pertama. Nah, sekarang yang kedua ya. Mudah-mudahan yang bagian pertama kalian sudah dapat memahami materi yang ada di sana. Baik, mari kita bahas bagian kedua ini. Diketahui matriks A, komponennya diketahui. Jika matriks A adalah matriks singular, maka hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah. Nah, di sini kita ada istilah matriks singular, yaitu determinannya bernilai 0 atau determinan sama dengan 0. Nah, langsung ingat determinan diagonal utama dikalikan, dikurangi diagonal samping. Konjugasi. X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X kurang 5 kali 1, 5 sama dengan 0. Oke, karena diminta hasil kali, ingat rumus C per A. Jadi kalau mau langsung, tapi kalau mau faktor, nah ini dia, min 5 atau 1. Oke, jadi hasil kalinya adalah min 5 kali 1. Tapi ada cara cepatnya, C per A ya. Kadang-kadang cara ini malah lama karena harus mencari X. Tapi kalau diminta hasil kali, ingat rumus C per A. Kalau jumlah min B per A. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Diketahui matriks A, B, jika A kuadrat sama dengan X kali A ditambah Y kali B, maka nilai X per Y adalah, oke kita bahas. Kita buat dulu formasinya, A kali A. Kemudian XA, X dikalikan ke semua unsur yang ada di matriks A. 2X, 3X, min 1X, min 2X. Demikian juga YB. 8Y tambah 12Y, min 4Y, 10Y. Ingat perkalian matriks, baris pertama kali kolom pertama, unsur yang bersesuaian dikali, kemudian hasilnya dijumlah. Langsung ya. 4 kurang 3, 1. 6 kurang 6. Sebenarnya ditambah min 6 ya. 0. Min 2 tambah 2. 0. Ulangi lagi nih. Min 3 tambah 4, 1. Kemudian ini penjumlahan. Jumlahkan unsur yang bersesuaian. 2X tambah 8Y. 3X tambah 12Y. Min X tambah min 4Y, min 2X tambah 10Y. Kemudian diambil posisi yang sama. Oke, kita cuplik. 2X tambah 8Y ini berarti bernilai 1. Kemudian cari temannya, pasangannya. Min 2X tambah 10Y sama dengan 1 juga yang ini ya. Nah, ini bisa dieliminasi. Dijumlah. Ketemulah Y-nya. 18Y, 1 tambah 1, 2. Y sama dengan 1 per 9. Kemudian substitusi Y sama dengan 1 per 9 ke baris pertama ini. Langsung bagi 2 ya. Jadi 81 kurang 8 kali 1 per 9 dibagi 2. Kali 9 semua, 9 kurang 8, 1. 9 kali 2, 18. Jadi X-nya 1 per 18. Y-nya 1 per 9. Kemudian X per Y-nya sama dengan 1 per 18 per 1 per 9. 9 per 18, 1 per 2. Nah, ini tidak ada jawaban. Nah, kemungkinan soalnya memang salah unsur-unsurnya. Baik, kemungkinan yang diinginkan pembuat soal adalah, nah ini dia, tangga terobosan, harapannya si pembuat soal kemungkinannya. Kita ambil yang 0, nah ini dia.
atau yang kanan. Oh, yang ini maksudnya. Min X min 4Y sama dengan 0, atau 0 sama dengan 3X tambah 12Y. Nah, ini terobosannya. Pindah ruas, kemudian X per Y, silang, tukar posisi, min 12 per 3, min 4. Jawabannya yang A. Nah, kalau kalian pas ujian, ya kalian harus pilih. Sayang kalau nggak dipilih. Tapi ulasannya sebenarnya soal ini kurang akurat karena cara lain beda ya. Jawabannya setengah. Oke saudara, kita lanjutkan. Perbandingan usia Irsam dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1:3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapakah usia Irsam dan ayahnya 10 tahun lagi? Berarti 10 tahun yang akan datang ya. Langsung kita pakai inisial I dengan A. Irsam dan ayah. Anggap usia Irsam sekarang I, usia ayah sekarang A. Berarti 5 tahun yang lalu, masing-masing kurangi 5, 1:3 kali silang. 3I kurang 15 sama dengan 1A kurang 5. Nyatakan dalam bentuk A sama dengan, min 5 pindah ruas, jadi plus, ada min 15 jadi min 10. Kita beri namanya persamaan 1. Kita baca kalimat berikutnya. Tahun ini berarti usia sekarang ya, selisih keduanya 30 tahun. Pasti A yang lebih tua kan? A kurang I sama dengan 30, A sama dengan 30 tambah I. Atau I tambah 30. Nah ini udah sama-sama A. Oleh karena itu, persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ketemulah 3I kurang 10 sama dengan I tambah 30. Pindah ruas, 2I sama dengan 40, I-nya ketemulah 20. Kalau I-nya 20, masuk ke mana saja? Boleh ke persamaan pertama, 3 kali 20 kurang 10. Dapatlah usia ayah 50. Berapa usia Irham dan ayahnya 10 tahun yang akan datang? Tinggal ditambah 10. Jadi Irham 30 tahun, ayahnya 60 tahun. Oke, opsinya adalah yang A. Mantap saudara, kita lanjutkan. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengkopi pada mesin fotokopi adalah 4:6. Jika A dan B dapat menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan si B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas? Nah, kalau dilihat di sini si B-nya lebih cepat ya. Dia bisa 6, sementara ini bisa 4. Oke, pembahasan. Kecepatan si B 6/10, ini jumlah pembanding, dikali 360, itu dapat 216 lembar. Nolnya coret ya. Tapi setiap 8 menit. Nah, kalau 5.400 lembar berapa menit? Nah, tinggal dibagi. 5.400 dibagi 216 kali 8 menit. Nah, itulah waktu yang diperlukan. Nah, ketemulah. Diklik ya. 100/4 kali 8. Oke. Ini sama-sama dibagi 54 nih. Dibagi 54, 100 bagi 54 itu 4. Pas banget ya. Nah, bagi 2, 200 menit. 200 menit jadikan jam, berarti 3 jam lebih. 3 jam, baru 180, sisa 20 menit. Nah ini, tapi tidak ada jawaban. Tapi kansnya di sini. Ini angka 3 harusnya disuruh. Oke, jelas saudara? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu dipaksa harus selesai 16 hari kerja. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama. Nah, ini logikanya begini. Waktu 18 hari kerja, 80 pekerja, berarti mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu sebanyak 18 kali 80.
Nah, supaya sama nilainya berarti 16 kali X. Berarti X-nya tinggal dibagi. 80 kali 18 bagi 16. Nah, ini dia 90 orang. Tapi karena pekerjanya sudah ada 80 orang, berarti tambahannya hanya 10 orang. Oke, tinggal pilih jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang di cover video ini. Sebanyak M liter alkohol A, 60% dicampur dengan N liter alkohol B, 70%. Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68%, maka persentase alkohol A dalam larutan tersebut adalah, nah logikanya begini, ini kan persennya kecil 60, tapi ingin 68, berarti perlu ada bantuan dari yang si B. Kalau 1 liter, ya berarti di 68 dia sisa 2, baru 62 ini. Nah supaya dia juga 68, berarti ada 4 kali si B baru imbang, dapat 68. Artinya 4 kali 2, 8 disubsidi ke si A. Jadi kesimpulannya 1/4. Nah ini dia, A banding B itu harus 1/4. Jadi harus 4 liter si B, 1 liter si A itu baru kadarnya 68%. Nah ini ada cara cepatnya. Yang ini dianggap rata-rata bersama, 70 kurang 68, nah ini 2. Kemudian 68 kurang 60 itu berarti 8 diperkecil 1/4. Ilustrasi tadi sangat jelas ya. Tapi perhatikan ini jumlah pembanding dalam 1 liter. Berarti yang si A-nya itu ada 1/5-nya. Si B-nya 4/5. Kalau jadikan persen tinggal dikali 100%. Mantap saudara ya. 1/5 kali 100% sama dengan 20%. Oke, kita lanjutkan. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tersebut tidak boleh berulang, jadi angkanya harus beda, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah, nah logikanya begini, perlu ada 1 huruf 3 angka. Oke, 1 huruf 3 angka itu berarti ada 4 jenis. 3 huruf 1 angka 4 berarti udah 4 faktorial. Kemudian mengambil 1 huruf dari 4 itu 4C1. Mengambil 3 angka dari 5 itu 5C3. Nah, kemudian yang 4 itu si angka 3 huruf 1 itu diacak 4 faktorial. Oke, jadi jawabannya demikian. 4C1 mengambil huruf, 5C3 mengambil angka, 4 faktorial, ada 4 unsur yang dipermutasi. Jadi hasilnya 4 kali 10 kali 24 sama dengan 960. Ingat kombinasi ya. 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 2 faktorial. Kali 3 faktorial maksudnya. Ini kalian dianggap sudah lancar, bisa kalian materi sendiri. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini teknik aljabarnya. Jika diketahui 2 pangkat 2020 kurang 2 pangkat 2019 sama dengan A kali X pangkat Y, maka nilai A kurang X tambah Y berapa? Nah, perhatikan. Ciri-cirinya ini 2 pangkat. Kita ambil 1 dari 2 pangkat 2020. Nah, ini dia. Diambil 1, jadi 2 kali 2 pangkat 2019. Supaya mudah diterima, sengaja ditulis koefisien di sini 1 kali 2 pangkat 2019. Nah, ini misalkan seperti X. 2X kurang 1X sama dengan 1X. Sudah terbentuk, saudara. A-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2019. Dengan demikian, perhitungan A kurang X tambah Y sama dengan 1 kurang 2 tambah 2019 sama dengan 2018. Jadi jawabannya yang C. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi dia 45
tambah 3 pangkat 2020 kali dalam kurung 4 kuadrat kurang 1. Nah, ini sebenarnya mudah. Difaktorkan. 4 kuadrat kurang 1 itu 15. 16 kurang 1, 15. Ini 15 kali 3. Ada faktor 3. Ini sudah sesuai. Nah, ternyata penyebutnya persis sama. Udah, langsung 15, saudara. Jawabannya yang C. Kita lanjut. Pada gambar di bawah, AB dan BC adalah garis singgung. Nah, ingat, kalau ada garis singgung pada lingkaran, si garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, itu kuncinya. Panjang OB 25. OA-nya 7 jari-jari. Ditanyakan luas layang-layang OABC. Oke, kita jawab. Nah, karena ini siku-siku berarti luas segitiga AOB-nya bisa dicari. Nah, ini dia. Ini 24. Karena 25 triple Pitagoras. 25, 7, 24. Luas OABC, karena dia ada 2 segitiga, siku-siku, 2 kali setengah alas kali tinggi. Coret 2-nya, atau belas 168. Satuannya cm persegi. Yang A, saudara. Dan sekalian beritahu, saya ditanyakan berapa panjang AC, gunakan prinsip layang-layang, luas layang-layang. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Tapi harus cari dulu luasnya ini. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tanpa motret, ini hanya gambar saja. Pada gambar di bawah diketahui bahwa garis A dan B itu sejajar. Nah, ini sejajar. Berapa sudut X derajat? Nah, tekniknya hanya begini, saudara. Tarik garis bantu dari sini sejajar dengan kedua garis A dan B ini. Nah, berarti sudut 42 sehadap dengan ini 42. Padahal X ini sehadap dengan sisanya ini. Jadi kesimpulannya si X ini 130 kurangi 42. 88. Beres, saudara. Tidak ada tulisan yang lain. Oke, kalian ulangi kalau belum jelas ya. Dipahami maksudnya. Ulangi. Ini sehadap, ini 42. Sisanya ini 88. Berarti ini X juga 88 karena sehadap dengan ini. Oke, mantap ya. Soal berikutnya. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Si P bilangan yang diganti, si Q-nya bernilai 18. Manakah hubungan yang benar? Nah, itu biasa ya. Oke, kita bahas. A tambah B tambah C. Nah, ini dianggap 3 bilangan tersebut. Kalau rata-ratanya 16, berarti jumlah nilai semua 3 kali 16, 48. Kemudian kita anggap si C yang diganti. A tambah B tambah C tambah 18, tapi kurang C. Karena ditukar. Ya kan? Diganti dengan 18 katanya. Sama dengan 3 kali 18, rata-ratanya kan jadi naik 2. Sama dengan 54. Kemudian dirapikan. A tambah B tambah 18 sama dengan 54. Berarti A tambah B sama dengan 36. Nah, kalau A tambah B 36 berarti C yang lama. 48 kurang 36. Berarti 12. Yang ini. Si C yang di sini 12. Nah, ini yang diganti. Sementara P-nya ya. P bernilai 12. Q bernilai 18, ya jelas Q-nya lebih besar dari si P. Option B ya. Oke, jelas saudara ya? P kecil Q atau Q besar dari P. Mantap. Lanjut. Oh, sudah berakhir ternyata soal kita. Oke saudara, jangan lupa bagi yang tadi belum subscribe, kemudian like, share ya, karena berbagi itu indah adanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.